warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Dalisa, merupakan salah satu dosen jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran atau unjuk kerja kinerja dosen pada Drama Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada PDD UKT-PT ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu teori dan teknik konseling 1 dengan kode PBK 216. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan latar pendidikan saya. Saya lulusan S1 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Syah Kuala pada tahun 2012. Lulusan S2 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia pada tahun 2015, dan sekarang saya sedang melanjutkan studi saya S3 pada jurusan bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah teori dan teknik 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam jurusan bimbingan dan konseling Universitas Syah Kuala yang diampu oleh 3 orang tim dosen, yaitu pertama Ibu Dr. Danu Hasana MED, yang kedua saya sendiri Zahra Nalisa SPD MED, dan ketiga rekan saya Ibu Evi Rahmiati SPD MED. Pada penjelasan mata kuliah teori dan teknik 1, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah yang terkait dengan mata kuliah dan apa saja yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Interaction adalah interaksi antara saya dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan assessment adalah bentuk penilaian hasil belajar dalam mata kuliah secara objektif. Pada mata kuliah teori dan 1 ini, saya dan tim telah menerbitkan buku ajar teori dan teknik pada tahun 2018, dan buku ajar tersebut telah kami HKI-kan pada tahun 2020. Dalam pembelajaran teori dan teknik 1 ini, kami juga menggunakan beberapa buku penunjang. Pada pertemuan kali ini, saya menggunakan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dengan model Comparative Learning, di mana pada awal pembukaan kelas saya akan memberi salam terlebih dahulu, mengabsen kehadiran siswa, terus selanjutnya mengkaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran minggu lalu, menanya kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran hari ini, selanjutnya masuk ke dalam kegiatan inti, di mana saya memaparkan terlebih dahulu video pembelajaran saya, yang dimana video tersebut berisikan tentang suatu kasus, yang dimana kasus tersebut akan kita diskusikan dalam pembelajaran teori dan teknik 1 dengan materi Rational Emotive Behavioral Therapy. Dalam mata kuliah teori dan teknik 1 terdapat capaian pembelajaran program studi. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Yang kedua, menguasai prinsip dan teknik konseling, psikodinamika, humanistik, kognitif, postmodern, dan integratif. Dan yang ketiga, menguasai faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menguasai prinsip dan teknik komunikasi menggunakan teknologi terbaru. Yang kelima, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan teori dan teknik dalam layanan bimbingan dan konseling dengan cermat. Yang kedua, mahasiswa dapat mempresentasikan teori psikodinamika, behavioristik, humanistik, dan kognitif dengan sumber rujukan yang bermutu. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis contoh kasus teori psikoanalisis, humanistik, behavioristik, kognitif dengan sikap empati dan ketulusan. Yang keempat, mahasiswa dapat memilih dan menetapkan teori dan teknik konseling dengan permasalahan di lapangan secara optimal, yang dimana pada pembelajaran kali ini saya mengkaitkan dengan kasus bunuh diri. Kriteria penilaian yang saya lakukan, penilaian paling tertinggi di atas 87 mendapat nilai A, 78 sampai 87 mendapat nilai AB, 69 sampai 78 mendapat nilai B, 60 sampai 69 dapat nilai BC, 51 sampai 60 dengan nilai C, 41 sampai 51 mendapat nilai D, dan yang terakhir di bawah 41 mendapat nilai E. Di mana item penilaiannya yaitu partisipasi kelas, mendapat penilaian 10%, tugas individu mendapat penilaian 5%, tugas kelompok 10%,
UTS 10%, tes metode 50%, dan UAS 15%. Di mana pada kriteria penilaian ini selalunya disampaikan pada pertemuan awal perkuliahan. Baiklah, marilah kita simak cuplikan video singkat saya bidang pengajaran dalam mata kuliah teori dan teknik 1 dengan materi rasional emotif behavioral terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Insyaallah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rasional emotif behavioral terapi. Namun, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita masing-masing berdoa dalam hati mengikut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah. Ini Rida, Rida. Udah dicek belum teman-temannya sudah hadir semua belum? Sepertinya sudah berhadir semua, Ibu Zahra. Oke, baik. Karena sudah hadir semua, sekarang kita sudah bisa langsung memulai. Hari ini kita belajar mengenai rasional emotif behavioral terapi. Namun, sebelum kita masuk terlebih jauh, ada yang masih ingat tidak materi kita pada minggu lalu apa? Izin Bu, tentang konseling realitas Bu. Ya, benar sekali tentang teori realitas atau konseling realitas. Siapa tokohnya? Masih ingat? Siapa? William Glaser. William Glaser. Iya, benar William Glaser. Di mana William Glaser ini lebih memusatkan kepada masa depan daripada masa lalu. Jadi mendorong konsuli itu untuk menghadapi realitasnya daripada hal-hal yang terjadi pada masa lalunya. Dan teori realitas sendiri juga terkenal dengan teknik WDEP. Oke, jadi rasional emotif behavioral terapi merupakan salah satu payung yang sama di bawah. Namun sebelum lebih jauh, Ibu mau menyampaikan apa sebenarnya sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya mengharapkan adik-adik mahasiswa ini mampu menjelaskan pengertian rasional emotif behavioral terapi. Terus yang kedua juga mampu mendeskripsikan hakikat manusia menurut pendekatan REBT. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep teori kepribadian pendekatan REBT. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan rasional emotif behavioral terapi. Terus yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tahap pendekatan rasional emotif behavioral terapi. Jadi, saya sangat mengharapkan kerjasamanya agar dapat benar-benar menyimak perkuliahan kita hari ini, agar kedepannya dapat mampu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan REBT. Ayo, ada yang tahu tidak ini siapa? Pernah lihat tokohnya ini siapa? Ellis Bu ya? Iya, benar. Albert Ellis. Albert Ellis ini merupakan salah satu tokoh rasional emotif behavioral terapi, lahirnya pada tahun 1913 di New York. Sebelum kita masuk terlebih jauh ini, jadi saya mau mencontohkan salah satu video. Nanti adik-adik coba lihat kira-kira video ini tentang apa dan kenapa video ini atau kenapa hal tersebut terjadi kira-kira. Oke, kita simak ya. Melalui berita pertama hari ini, Syederalun sempat sulit dihubungi, mahasiswi Universitas Syah Kuala ditemukan bunuh diri. Untuk informasi berlanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami, Indra Wijaya. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Rara. Syederalun dapat disampaikan telah terjadi telah ditemukan sosok wanita berinisial MF 21 tahun yang berasal dari Kabupaten Takengon ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri pada siang kemarin di kos-kosan di kawasan desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kapolsek Darussalam, Ibda Firdaus mengatakan bahwa kejadian peristiwa ditemukannya sesosok wanita korban ini awalnya ditemukan oleh teman korban, di mana teman korban ini dimintai oleh pacar korban lantaran korban ini tidak dapat dihubungi hampir 24 jam, merasa khawatir karena korban MF. Oke, kira-kira video ini tentang apa? Kasus bunuh diri, Ibu. Depresi ya. itu Bu.
Depresi, Dia mental oke. health. iya begitu. Mental health, oke. Lagi? Putus asa, Bu. Putus asa, oke. Semuanya benar. Kasus bunuh diri, mental health, depresi, putus asa. Pernah tidak terfikir kenapa mahasiswa tersebut sampai bunuh diri? Pernah Bu, Itu pernah terpikir Bu. Karena kan gini Bu, menurut Intan ya, jadi setiap manusia itu pemikiran kita tuh berbeda-beda dan punya batasan Bu gitu. Jadi mungkin mereka yang berpikir akan bunuh diri, ke depannya mereka pikir masalah itu akan selesai begitu saja. izin Bu. Ya, Eh, saya kadang Sarah. Bu kan, kadang misalnya dia cuman punya niat ya sebagai iseng-iseng gitu Bu. Nah, Mhm. tapi ketika lihat keadaan sekarang itu banyak juga kawan-kawannya mungkin ada yang memiliki kasus yang sama, terus Mhm. bunuh diri. Jadi dia kayak mencontoh lingkungan sekitarnya kayak gitu Bu. Oke, bagus sekali Sarah. Ada lagi yang lain? Menurut Pocut itu terjadi karena dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi hal-hal yang memang nggak seharusnya terjadi karena tidak bisa mengendalikan diri, maka hal tersebut bisa terjadi, Bu. Oke, bagus sekali Pocut. Kadang hal yang dialami oleh mahasiswa tersebut itu bukan hanya karena satu faktor saja. Pernah nggak? Dalam RIBT sendiri juga dinyatakan bahwa pikiran mempengaruhi perilaku. Oke, dan itu yang sedang kita pelajari sekarang. Segala tindak tanduk yang kita lakukan, segala sikap yang kita apresiasikan atau yang kita laksanakan itu semuanya berawal dari pikiran. Dan pastinya kasus bunuh diri yang terjadi pada video tersebut juga bermuara dari pikiran. Ya, walaupun bahasa kita sekarang dia mengalami depresi, pasti kan ada kekacauan di dalam pikirannya. Mental health, berarti ada kekacauan dalam pikirannya. Mengapa kita perlu mempelajari tentang RIBT? Karena adik-adik calon konselor ini harus memahami bahwa manusia memiliki sifat yang unik, yaitu rasional dan irasional. Bahasa lainnya, pikiran yang masuk akal atau tidak masuk akal. Irasional itu adalah tidak rasional. Gangguan psikologis itu yaitu tingkah laku neurotik yang merupakan hasil dari pikiran yang tidak logis dan tidak rasional. Sama halnya yang terjadi pada adik mahasiswa tadi. Dia mengalami gangguan psikologis yang dimana bermuara dalam pikirannya sehingga mengakibatkan perilaku atau tindak laku yang salah. Ya, walaupun tadi benar kata-kata adik-adik bahwa iya dia merasa bahwa setelah bunuh diri masalahnya selesai. Atau mungkin bisa jadi enggak lah habis bunuh diri mungkin masuk rumah sakit dulu nanti pacarnya datang. Terus pikiran tidak rasional ini terbentuk melalui proses belajar yang tidak logis yang diperoleh melalui anggota keluarga. Benar tadi jawaban Sarah tadi ya yang mengatakan bahwa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Terkadang tanpa kita sadar, sikap-sikap kita sehari-hari ini adalah adopsi dari perilaku di sekitar kita. Sebab itu ada sebagian orang bilang, ih dia attitude-nya bagus, ih dia attitude-nya tidak bagus, seperti itu. Sebenarnya bagus tidak bagus itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, bukan tiba-tiba hadir seperti itu. Begitu juga dengan kasus di dalam video tadi. Itu kan suatu penolakan yang harus diatasi dengan cara berpikir atau dengan cara memperbaiki pola reorganizing ataupun persepsi. Dalam artian yang harus diperbaiki itu adalah persepsinya, pandangannya, kepercayaannya. Yang kita kenal adalah belief system. Konsep utama dari RIBT sendiri itu untuk mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa secara umum manusia itu dipandang oleh dua prinsip. Kalau di sini kan dibilang rasional dan irasional seperti itu. Namun sebenarnya dalam pandangan RIBT sendiri, dalam pandangan Albert sendiri mengatakan bahwa sebenarnya individu itu ada 3 unsur, pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kalau salah satu itu bermasalah, pasti akan bermuara kepada tingkah laku yang salah. Namun, yang ingin saya garis bawahi adalah apabila pikiran kita terganggu, maka itu akan mempengaruhi kepada perilaku kita. Kira-kira paham tidak perbedaan rasional dengan irasional? Iya Bu, tapi itu Bu Paham, Bu. wajar Bu kan? Saya Iya. wajar kayak gitu ya. Wajar kalau memang tidak mengganggu aktivitas.
Tapi kalau misalnya putus cinta tiba-tiba nggak keluar kamar 1 hari, nggak makan, malas mandi, pertanyaannya wajar atau tidak wajar? Nggak wajar lagi. Tidak wajar, Bu. Ketahuannya, Sarah seperti itu ya. Enggak, Bu. Saya rasional, Bu. Oke. Nah, tapi misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya wajar tidak, Bu? Ada duka, pasti kita sedih. Normal semua orang sedih. Namun yang tidak normal ini bagaimana kita tidak mampu mengatur emosi kita. Apabila hal itu mengganggu kehidupan sehari-hari atau perilakunya itu mengganggu aktivitas sekolah, berarti itu tidak wajar. Liburnya sampai 1 minggu, kan tidak wajar. Apa sebenarnya tujuan dari relational emotif behavioral therapy? Mengubah pikiran yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. Sebenarnya memang sulit untuk kita bersikap rasional. Jangan mentang-mentang, oh saya jurusan konseling nih, atau oh saya calon guru BK nih pasti saya rasional. Enggak, saya tidak bilang seperti itu. Kita yang di kelas ini sekarang, jadi memang sebenarnya secara umum pun, si Alice pun, para pakar RIBT juga menyatakan sebenarnya sulit untuk bersikap rasional. Namun kita dituntut atau diarahkan untuk belajar bersikap rasional. Karena sikap rasional itu dapat melahirkan pandangan yang positif. Jadi RIBT itu terkenal dengan konsep A, B, C. Activity event, belief system, dan consequence. Ada yang tahu tidak apa itu activity event? Saya, Bu, izin, Bu. Oke, Itu silakan. activity event tuh kayak peristiwa yang apa ya, yang menggerakkan individu itu untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Oke. Ya mungkin kejadian apa yang dilihat kayak gitu sehingga memicu dia untuk melakukan sesuatu aktivitas atau perilaku. Belief system itu adalah kepercayaan. Enggak. Mikirnya pasti ke depan, Bu. Kenapa? Kalau misalnya lagi terjadi itu pasti kita mikirnya, oh mah enak ya nikah gitu, udah kawin gitu. Tapi kalau misalnya kita mikir ke, oh ini nikah, pasti besok bakal capek, bahkan kita belum bisa ngurus diri sendiri, masa ngurus orang lain gitu, Bu. Berarti activity event, belief systemnya, Intan percaya bahwa kalau nikah itu capek, belum siap. Kira-kira akibatnya apa? Dia Kalau ragu-ragu nanti mintanya. Iya, Bu, Ragu. karena gini, Bu, karena kan mental Intan ini belum siap untuk tingkat kita sebagai masih mahasiswa ataupun masih jadi anak dari orang, sedangkan kita mau punya anak aja nggak siap gitu, Bu. Nggak siap untuk melahirkan selanjutnya dan nggak siap untuk mengurus orang lain selain diri kita sendiri yang udah benar-benar orang ya, Bu. Jadi Intan tadi memiliki pemikiran bahwa apabila menikah itu mungkin repot, belum siap, seperti itu. Terus akibatnya apa? Akibat itu adalah pemikiran-pemikiran yang timbul. Seperti tadi, kekhawatiran, ragu, nggak siap, was-was. Itu kan akibat. Akibat dari mana? Akibat dari pemikiran yang tadi. Yang salah di mananya? Apakah peristiwa perkawinannya? Apakah belief sistemnya? Ataupun akibatnya? Belief, Bu. Belief, Bu. Belief. Oke, benar. Yang salah itu adalah belief sistemnya, kepercayaannya. Atau bahasa lain, pemikirannya yang salah. Karena pemikiran seperti itu sehingga menimbulkan kekhawatiran yang Intan sampaikan tadi. Apakah seperti itu cara memikirkannya? Enggak, Bu, masih ada hal lain yang maksudnya apa ya, Bu? Bukan cuman itu yang harus kita pertimbangkan, tapi ada hal lain lagi yang seharusnya lebih penting dari itu, mungkin gitu. Kita nggak mesti mikir kayak gitu. Oke, berarti kita menentang kan pemikiran tadi? Memangnya Intan mau menikah sekarang? Enggak, Bu. Jadi kalau mau kenapa harus difikirkan seperti itu? Karena gini, Bu, kan kita nggak tahu tuh ke depannya kayak mana, gimana untuk takdir kita kan. Kita kan serahkan takdir sama Tuhan gitu. Oke, fokus ke pertanyaan saya. Memangnya Intan menikahnya sekarang? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau enggak, berarti pantas tidak memikirkan hal yang berlebihan seperti itu sekarang. Fokus ya pertanyaannya, sekarang. Belum pantas, Bu. Oke, jadi nanti saat
kita menjumpai siswa-siswa di sekolah, kegalauan-kegalauan yang sama, kita fokus nih, karena RIBT itu kan sekarang. Sedangkan kegalauan Intan itu kan nanti. Tapi sekarang, apakah Intan mau menikah? Tidak. Jadi apa yang harus Intan pikirkan? Nah, yang akan difikirkan itu masuk ke dalam E, effective learning atau pemikiran baru. Kira-kira apa pemikiran barunya? Kalau dari Intan sendiri, kalau misalnya emang ke pemikiran yang baru, yaitu fokus ke tujuan dari pertama kita kuliah, apa tujuan kita ke situ gitu. Oke, boleh fokus kepada tujuan. Oke, jadi dalam kejadian tadi, saya ulangi, di sini ada peristiwa, kejadian yang terjadi, apa saja hal yang sedang berlaku pada saat itu, contoh tadi kepada Intan tentang perkawinan, pemikirannya itu bahwa menikah itu adalah hal yang sangat mengganggu. Akibatnya apa? Intan menjadi ragu-ragu, kecewa, cemas, mengkhawatirkan masa depan. Yang harus diperbaiki apa adalah sistem pemikirannya. Sistem pemikiran, belief sistemnya diperbaiki. Dengan cara apa? Menentang pemikiran. Apabila timbul bu, apakah harus menentang pikirannya? Iya benar, harus ditentang pemikirannya. Karena itu tadi kan pemikiran irasional kita. Dan bisa jadi pemikiran itu juga tidak diperlukan saat ini. Sehingga melahirkanlah pemikiran baru, oh iya ya, kan menikahnya nanti. Saya punya goal menikahnya itu nanti setelah tamat S2. Berarti untuk saat ini kita fokus kepada persiapan untuk S2 terlebih dahulu. Terus jadi kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita itu lebih bahagia. Oke. Misalnya tadi lanjut S2 berarti fokus dengan persiapan TOEFL. Oke, kita lanjut. Baiklah, dalam tahapan RIBT ini yaitu menyadarkan konseli bahwa pikirannya tidak logis. Oke, terus yang ketiga, membantu konseli mengubah cara berpikir. Tadi ada terasa nggak saya potong kalimat Intan? Oke, Intan, itu sekarang atau nanti? Waktu Intan yang ngomong kan saya potong tadi kan? Gitu. Terasa, Bu. Orang RIBT itu memang lebih tegas. Beda sama humanistik. Humanistik yang kita belajar pada minggu lalu. Orang RIBT lebih tegas. Saya ngomong, iya, tapi bukan nanti kan gimana kalau depan lagi gini. Oke, Intan, dengar saya. Itu sekarang kamu mau menikah atau tidak? Oke. Terus yang keempat, menghubungkan ide logis ke ide yang tidak logis. Seperti itu. Tadi kita hubungkan balik bagaimana ide logisnya, bagaimana ide yang tidak logisnya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Ibu mau Oke. bertanya. Kan Bu di konseling menggunakan teknik RIBT ini kan dia mengubah perilaku atau pemikiran yang irasional ke rasional. Nah, di mana pemikiran itu bisa saja misal konseling kita nih, dia udah berpegang teguh gitu pada pemikiran dia gitu, kayak dia benar-benar udah lama dia mikir kayak gitu. Nah, pas itu kan akan sangat sulit ya Bu untuk mengubahnya. Nah, kita sebagai konselor itu bagaimana Bu menghadapi konseli yang seperti itu? Mungkin ada teknik tertentu atau ada hal yang bisa kita lakukan. Oke, bagus sekali pertanyaan Sarah. Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Hal-hal seperti itu sering terjadi. Terkadang memang konseling bisa lebih kekeh daripada konselornya. Seperti itu. Jawabannya adalah satu. Mana buktinya? Iya, Ibu. Misalnya, iya, Ibu. Kita harus seperti ini. Mana buktinya? Karena dalam RIBT sendiri, hal-hal yang memang untuk menggugah konseli itu dengan bukti. Iya, kemarin Bu Zara bilang gini, mana buktinya? Iya, Ibu, saya harus ke sana. Mana buktinya? Iya, kita ini nggak mungkin kan nikah terus. Kenapa nggak mungkin nikah? Orang yang irasional sulit untuk menyampaikan bukti. Kenapa? Maksud kamu bisa bertanya, karena orang irasional tuh orang yang banyak alasan. Oke? Nanti udah bisa siap-siap ya diaplikasikan saat PPL, atau saat jadi guru BK, atau mungkin adik-adik di rumah mau konseling sama kakaknya. Kak, ini gimana ya? Ini mana buktinya? Biasanya respon pertama itu adalah terdiam. Atau ngeyel. Ngeyel tahu kan ngeyel kan? Mengkambing hitamkan seperti itu.
Karena segala sesuatu yang rasional itu ada buktinya. Tapi Bu, kalau ada buktinya ya berarti dia rasional. Tinggal mengubah cara pandangnya saja. Baiklah, karena kita sudah sampai kepada penghujung perkuliahan kita, ada tidak yang mau menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Mohon maaf, Bu. Yana ingin mencoba Bu, untuk menyimpulkan. Jadi Yana di sini ingin menyimpulkan konsep utama dari konseling RIBT ini adalah untuk mengubah pemikiran irasional konseling menjadi rasional, yang mana untuk mencapai tujuan dari konseling, yaitu untuk dapat memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan dan serta pemandangan konseling yang irasional menjadi rasional, Bu, sehingga si konseling ini dapat mengembangkan diri dan juga mencapai realisasi dirinya yang lebih optimal untuk kedepannya, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat Yana simpulkan, Bu. Terima kasih, kembali lagi kepada Ibu. Oke, bagus sekali Yana. Ada lagi yang lain yang ingin menyimpulkan? Saya Bu Intan, Bu. Oke, silakan Intan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari RIBT ini yaitu bentuk terapi kognitif yang dikembangkan oleh Albert Ellis, yang dimana emosi dan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh cara berpikir tentang suatu situasi, bukan oleh suatu situasi itu sendiri. Dan manusia memiliki kecenderungan untuk membuat pemikiran irasional ataupun rasional yang dapat menyebabkan emosi negatif dan juga perilaku yang tidak sehat. Dengan mengidentifikasi dan juga mengganti pemikiran irasional ini dengan pemikiran yang lebih rasional, jadi seseorang ini dapat mengubah emosi dan juga perilaku mereka menjadi lebih positif. RIBT ini juga mengajarkan keterampilan kita untuk mengatasi stres seseorang, kecemasan, dan juga masalah emosional lainnya. Itu aja, Bu. Oke, bagus sekali Intan. Terima kasih atas kesimpulannya. Baiklah, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, nanti jangan lupa tugasnya yaitu mencari kasus yang berhubungan dengan pemikiran yang irasional, seperti dalam video tadi. Jangan lupa tugasnya itu nanti di-upload di e-learning di bagian mata kuliah RIBT. Seperti biasa ya, nanti bagi yang kesulitan mengakses e-learning, buka aja video Ibu di YouTube yang seperti biasa yang pernah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Oke, jangan lupa juga minggu depan kita akan belajar mengenai teori Gestalt. Ya, teori Gestalt itu juga keren tuh, here in now, di sini dan sekarang, seperti itu. Dan itu juga berhubungan dengan masa lalu. Jadi, mata kuliah Gestalt itu perlu juga dibaca untuk persiapan kita minggu depan. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Jumpa lagi kita pada minggu depan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Demikian pemaparan video PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.